Selamat pagi, sobat, rekan-rekan, dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat. Baik, lancar proyeknya, sukses semua proyeknya, amin. Baik, langsung saja, sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang spray gun ini ya, sobat ya. Spray gun ya. Spray gun itu ada beberapa menurut klasifikasi kami ya, sobat ya. Parameternya ada yang ini sobat F100 itu yang kategorinya bagi kami itu klasifikasinya kategorinya yang besar ya sobat ya. Ini yang biasanya digunakan ya sobat ya. Terus kemudian yang kedua yang menengah itu ini sobat F75 sobat. Namun ini mungkin pengkodeannya ER2 dari Essence, pengkodeannya menggunakan kode ER2 ya. Biasanya yang ukuran segini itu ya sobat, itu F75 sobat biasanya sobat, menengah. Kemudian ada yang ini sobat yang kecil mikro ya sobat ya, ini yang untuk pen brush ya, air brush itu ya sobat ya. Kebetulan ini Essence NA130 sobat, kodenya sobat. Jadi untuk tabungnya ini sobat yang F75 biasanya bawaan tabungnya segini ya sobat ya, agak kecil ya. Biasanya ini kapasitasnya 100 mili sobat, kurang lebihnya ya sobat, ini 100 mili. Nah ini. Kemudian untuk yang F100 ini kapasitas kapasitas tabungnya biasanya sekitar 300 mili ya sobat ya. Ini sekitar ya mungkin 250 atau 300 mili ya sobat. Ya sekitar itu sobat ini. Itu sobat. Kemudian untuk ini ya sobat, bahannya itu ada kebanyakan menggunakan ini ya sobat ya, aluminium alloy sama stainless steel ya sobat untuk periperalnya, yaitu spare partnya ya. Ini juga tabungnya ada yang stainless steel, ini ada aluminium alloy, ini kemudian ada yang stainless steel, namun ini ya sobat warnanya agak kekuningan sedikit ya sobat ya. Terus ini yang seperti ini sobat. Atau ini sobat urutannya sobat ya, ini yang paling besar, menengah, kemudian yang paling kecil sobat, yang mikro ya. Ini biasa yang digunakan ya sobat. Kebetulan kami adanya ini sobat, dan ini sudah cukup mumpuni sobat untuk berbagai project yang sudah dikerjakan ya sobat ya oleh kami itu ya. Sudah memenuhi ya, lumayan sobat, mantap gitu ya, baiklah. Nanti kan untuk masalah pengecatan ini finishing kan juga perlu trial and error ya sobat, maksudnya perlu praktek, belajar terus ya sobat, berlatih terus ya sobat, agar bisa kulino ya sobat, terbiasa gitu ya sobat. Kalau berlatih belajar terus akan kulino terbiasa sobat. Dan hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat ya. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat. Plus minusnya masing-masing. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan ataupun budget dana yang tersedia. Gitu sobat. Jadi ini kebetulan kami ada 3 ya sobat. Dari yang F100 ini kebetulan Meiji ya sobat, Meiji Japan ya. Terus kemudian untuk yang F75 ER2 nya itu Essence. Kemudian untuk yang pen brushnya pen brushnya, air brush yang kecil ini juga dari Essence ya sobat. Kemudian ini sobat ada beberapa ya sobat ya. Jadi biasanya favoritnya dari bengkel, pertukangan atau finishing itu menggunakan yang F75 sobat, biasanya sobat, karena besar sekali enggak, kecil juga enggak sobat. Ini menengah pas sobat. Biasanya kebanyakan menggunakan ini favoritnya. Namun kalau yang F100 ini juga banyak digunakan juga sobat, untuk biasanya karena beliau lebih besar ya, kapasitas semprotnya sama ininya ini jarumnya ini sobat, pennya ini besinya kan dengan lubangnya juga banyak dan semburannya lebih banyak. Itu untuk permukaan yang kategorinya besar gitu ya sobat, luas agak lebar gitu, itu lebih cepat tertutupi dengan ini gitu sobat. Jadi contoh seperti mebel itu kan meja lemarinya besar-besar, itu permukaannya yang dicat kan
media kerjanya besar, lebar gitu ya sobat, permukaannya. Biasanya kalau menggunakan F100 itu lebih cepat tertutup ya. Dengan F75 pun tetap bisa sobat. Maksudnya untuk pengecatannya juga tetap bisa, namun ya lebih karena yang dimensi keluarnya ini agak lebih sedikit daripada yang F100 ya, lebih sabar dan lebih telaten ya sobat untuk proses pengecatannya gitu ya. Yaitu sobat, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kami biasanya ini sobat menggunakannya yang ini sobat ya. Jadi mungkin agak terlihat ya sobat. Yang F75 ini itu biasanya F100 juga sama sobat. Itu biasanya ujungnya ada yang model seperti ini sobat, cuman istilahnya cuma bulat kerucut gitu ya sobat ya. Itu biasanya ada yang seperti itu sobat. Itu monggo selera ya sobat ya. Namun biasanya kami biasanya menggunakan yang ini sobat, yang ada capingnya 2 ini sobat, ada tonjolannya 2. Karena tonjolan 2 ini ada ininya sobat, ada lubangnya. Ini sobat, ini jadi lubang semburannya gitu ya, mungkin pengembunannya gitu ya, supaya butiran catnya lebih halus atau lebih strong, kuat juga untuk tekanannya gitu ya sobat. Jadi ada yang model hanya kerucut gitu biasa sobat ya. Sini juga kerucut biasa juga ada. Itu selera ya sobat ya, monggo digunakan sesuai mana yang nyaman, yang mantap, yang terbiasa untuk digunakan oleh sobat. Kebetulan kami biasanya menggunakan yang ada ininya sobat, ada 2 ini, jadi lubangnya contoh yang F100 ini sobat, 1, 2, 3, 4, 5 tengah, 6, 7. Jadi lubangnya ada 7 sobat. Sedangkan ini yang F75 tengah 1, kanan kirinya 2, 3 ya sobat ya. Sebenarnya kalau yang seperti model biasa itu seperti ini ya sobat, seperti ini sobat. Jadi ya kurang lebihnya mirip dengan yang penyembur oli, namun lebih kecil ya sobat, lebih disesuaikan dengan besarnya spray gunnya gitu ya. Jadi mirip-mirip lah sobat, hampir mirip seperti ini, namun ya monggo disesuaikan. Biasanya ada juga yang terbiasa dan suka menggunakan yang model seperti ini ya juga monggo, nah masalah juga sobat, mana yang terbaik disesuaikan kebutuhan ya sobat ya. Itu sobat. Kemudian untuk jenis, harga, tipe, bentuk itu variasinya banyak ya sobat ya. Jadi untuk finishing ini spray gun itu saat ini banyak sekali, monggo mana yang disesuaikan dengan kebutuhan sobat. Ada yang warna-warni juga sobat untuk handle-nya ini, ada juga yang polosan seperti ini yang dari aluminium foil, dari aluminium alloy. Maaf sobat, alloy. Terus kemudian juga yang seperti ini juga ya, ini juga agak ini ya sobat ya. Kalau yang Meiji ini besinya agak kekuningan dikit ya sobat ya. Jadi gimana ya, agak buram-buram sedikit sobat, kayak seperti warna titanium ya sobat, besi titanium ya. Kalau ini kan seperti aluminium alloy biasa kelihatan gitu ya. Stainless pun ya terlihat ini sobat. Ini mungkin mirip seperti besi titanium, tapi ya kemungkinan besar ya bukan titanium sobat, cuman mungkin finishingnya seperti titanium, atau mungkin ketika di amplas itu seperti halus banget gitu ya, bisa ya sobat ya. Atau mungkin dengan teknik cat atau anodize dengan elektroda anodize itu bisa juga, dengan teknik anodize bisa juga ya sobat. Namun terlihatnya seperti sepintas seperti besi titanium, tapi ya kemungkinan ya bukan titanium ya sobat ya. Karena juga Meiji ini juga ada yang harganya yang original juga ada, yang variasi juga ada sobat. Kalau yang original kan harganya jutaan ya, waktu itu aja sudah jutaan sobat. Saat ini ya mungkin ya tetap jutaan harganya, namun mungkin ada yang variasinya yang non ori gitu ya sobat. Ini kebetulan ya bisa juga kami juga variasi bisa juga sobat. Ini bisa juga non ori bisa juga sobat, namun tetap oke juga sobat. Kalau dilihat dari ininya, dari unitnya gitu ya sobat. Seperti ini contohnya sobat. Kita lihat untuk ini ada hologramnya juga sobat. Sebenarnya ada stiker, namun ya stiker hologram bisa juga ya sobat ya. Yang variasi juga bisa ya sobat. Jadi ini ini ada ininya. Oke. Seperti ini ya sobat ya, untuk yang Meiji ini.
Kemudian untuk kardusnya, nah ini seperti ini sobat, Meiji. Oke, mantap. Terus kemudian yang ini, yang essence itu posisinya ini sobat. Oke, dalamnya seperti ini. Udah ini sobat. Oke, buku petunjuknya ya sobat ya. Oke, ini maaf ya sobat, mainan motor sama mobil-mobilan itu untuk alat peraga saja, Pak. Untuk alat peraga sobat, untuk gambaran ya, untuk gambaran proses apa ini ya, pengecatannya. Terus kemudian sobat, finishing ini kan apa ya, spray gun ini kan finishing untuk sebuah produk itu ya sobat ya. Jadi sebuah produk melalui prosesnya agak panjang ya sobat, dari pertama semuanya di motor gitu ya, bodi motor atau mobil. Itu proses pertamanya kan sebelum finishing panjang ya sobat, dari cat yang lama dikerok gitu, terus dibersihkan semuanya, terus di amplas dibersihkan, terus kemudian ada didempul dulu, terus kemudian diamplas lagi sampai benar-benar lurus gitu ya untuk permukaannya, terus kemudian di amplas lagi sampai benar-benar bersih, kemudian baru masuk ke finishing untuk pengecatan itu ya sobat. Pengecatan biasanya ada 3 ya sobat ya. Ada cat dasar, epoksi, biasanya epoksi itu yang seperti ini ya sobat ya. Ini kebetulan ada, ini kebetulan seperti ini sobat. Epoksi ini biasanya abu-abu ya, tapi terakhir juga yang kekinian warna epoksi ada yang warna putih, ada warna variasi yang lain juga, monggo sobat. Kami biasanya menggunakan yang alpha gloss ya sobat, untuk epoksinya ya, cat dasarnya itu abu-abu, kemudian nanti di amplas lagi biar halus, kemudian baru kedua lapisan yang epoksinya bisa sekali, bisa 2 kali, monggo disesuaikan ke kebutuhannya sobat. Kemudian yang kedua adalah mulai cat warna-warni yang disesuaikan dengan warna yang akan diaplikasikan di bahan media kerja ya sobat ya. Kemudian yang terakhir adalah ini pun untuk yang lapisan warna-warni bisa juga 2 lapis ya sobat, tergantung, monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tebal tipisnya catnya warna-warni ini monggo. Terus setelah selesai udah kering, untuk epoksi biasanya 1 semalaman ya sobat, ada baiknya 24 jam ya sobat atau lebih ya. Jadi sehari semalam lah, itu lebih optimal keringnya biasanya epoksi. Terus kemudian untuk cat yang warna-warninya, yang cat ini yang akan dituju ya monggo sekali 2 kali lapisan, monggo juga 3 juga monggo sobat, sesuai kebutuhan. Terus yang terakhir adalah lapisan paling atas, clear coat sobat, atau ada yang mengatakan itu pernis ya sobat, pernis atau clear coat. Ini lapisan bening sobat, warnanya bening seperti jelly tapi nanti mengeras menjadi permukaan untuk melindungi cat yang warna-warni di bawahnya sobat. Jadi menahan goresan atau menahan untuk memproteksi cat warna-warni yang di tengah ini sobat. Jadi clear coat itu fungsinya setelah bentuknya bening sobat, biasanya bening ya, kalau enggak kekuningan dikit, atau ada yang doff, ada yang clear glossy gitu ya. Glossy itu berkilap gitu ya sobat. Kalau yang doff agak soft gitu ya warnanya. Itu clear coatnya monggo disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, clear coat ini fungsinya itu sobat, salah satunya untuk menahan goresan ya sobat ya, istilahnya ya. Tapi goresannya bukan yang ekstrim ya sobat, digores dengan benda tajam ya, itu ya tetap tergores ya sobat. Untuk permukaan catnya ya, clear coatnya tetap kalah. Tapi kalau untuk goresan-goresan yang kecil gitu biasanya tahan sobat. Terus kemudian nanti tinggal dipoles, hilang gitu ya, lebih tersamar untuk goresan-goresan. Terus intinya melindungi cat warna-warni yang kedua ini ya sobat, yang lapisan
lapisan tahapan kedua. Namun ada juga yang tidak menggunakan clear coat, ya monggo sobat. Namun biasanya kalau yang cat warna-warni ini kalau nggak di clear coat itu ini sobat mudah terkelupas ya, atau tergores itu biasanya langsung ada terlihat sekali goresannya itu, atau itulah sobat, tergores sedikit sudah kelihatan. Tapi kalau pakai clear coat akan melindungi lapisan di dalamnya tetap cemerlang, tetap cerah gitu ya sobat. Yang terkena pertama goresannya biasanya clear coatnya lah. Clear coatnya itu tinggal dipoles atau dikasih kompon gitu ya, kalau nggak terlalu dalam biasanya hilang. Nah itu jadi fungsinya 3 ini ya sobat ya, boleh dibilang pakem ya dalam finishing gitu ya. Awal mulanya mungkin kami juga pernah mencoba bahwa langsung dengan cat yang warna-warni di permukaan besi gitu ya, atau di permukaan bahan kerja apa gitu ya. Ya tetap bisa sobat, kering pun tetap bisa, namun ya biasanya catnya agak mudah terkelupas gitu ya sobat ya. Jadi lama-kelamaan agak mudah terkelupas. Namun kalau dikasih ini yang pertama untuk cat dasar itu epoksi, itu memang fungsinya memang seperti ibaratkan fondasi rumah ya sobat. Jadi fondasinya itu supaya bangunan lebih kuat, ke atasnya dikasih fondasi lah. Fondasi itu bahan fondasinya adalah, kalau dicat finishing adalah epoksi ini sobat. Epoksi ini menempel dengan kuat di media kerja. Terus kemudian beliau juga atasnya siap untuk menerima untuk cat warna-warninya itu sobat, untuk mengikat warnanya juga, nempelnya juga kuat sobat. Nah itu jadi epoksi memang ini ya pakemnya ya sobat, wajib ya biasanya epoksi itu. Terus kemudian cat warna-warni clear coat juga wajib ya, pakemnya juga ada baiknya seyogyanya digunakan gitu ya sobat, supaya hasil finishing daripada proses pengecatan ini optimal sobat. Nah itu sobat biasanya gitu. Terus kemudian kami ini sobat menyediakan beberapa ember ya sobat. Ini contoh ember. Ini untuk biasanya khusus untuk pengadukan epoksi sobat. Nah kemudian ada ini ember yang ini ya sobat ya. Terus ada juga ember yang lain lagi sobat. Biasanya ember yang contoh seperti ini ya sobat. Ini udah dibersihkan sobat dari ember cat tembok yang galon itu ya, 1 galon ini ya. Ini biasanya untuk pengadukan cat yang warna-warni sobat, kami bedakan sobat biasanya itu. Nanti dikaduk, kalau semuanya agak banyak kan kita langsung aduk 1 kali sobat, supaya tidak warnanya lebih homogen ya, lebih sama gitu ya sobat. Namun kalau cuman sedikit untuk permukaan yang boleh dibilang nggak lebar, sedikit itu ya bodinya, ya monggo tinggal pakai gelas cup yang kecil, atau gelas aqua yang cup kecil itu juga bisa menggunakan itu untuk pengadukan catnya itu sobat. Ini jadi kami eman-eman sobat untuk galon ember cat yang tembok ini ya sobat. Kemudian setelah selesai digunakan untuk pencampuran dari catnya itu sobat dengan thinner ya, itu bisa juga untuk kami taruh di sini sobat. Untuk spray gunnya itu kami biasanya simpannya di sini sobat. Nah, dan untuk peralatan juga masuk sini, kemudian ditutup. Nah ini nyaman, aman sobat. Jadi spray gun juga posisi tidak kena debu, posisinya aman di sini. Biasanya kami menggunakan ini sobat untuk penyimpanannya, media penyimpanan, selain untuk mencampur catnya gitu ya sobat. Nah, jadi multifungsi sobat ini untuk untuk embernya. Ini juga ada yang ember seperti ini juga sobat ya, banyak sobat kami ember agak banyak lah ya untuk persediaan. Nggak kami DOP ini sobat untuk ember-ember yang bekas untuk cat yang galon ini, tembok ini, untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menyimpan peralatan spray gun dan segala macam. Terus kemudian ini sobat, untuk peralatan toolsnya biasanya sobat yang kami gunakan itu ada ini yang bawaan dari pabrik, bawaan dari unitnya sobat, jangan hilang ya. Ini ada beberapa ukuran ini untuk membuka ini sobat. Untuk ini ya toh, membuka yang di dalam sini juga sobat. Nah ini masuk, ini ukuran yang sini. Nah ini sobat, nah disesuaikan sobat, jadi jangan sampai hilang ya sobat untuk bawaan unitnya yang ini.
Ini juga bisa buka, bisa juga untuk yang F75 juga ini juga sobat, bisa. Jadi ini masuk sobat. Terus kemudian kalau yang agak kecilnya ini ya sobat, untuk bagian sininya. Nah ini sobat. Oke, terus kemudian untuk yang bagian dalamnya itu menggunakan yang ini. Nah ini set. Nah jadi jangan hilang ya sobat untuk ini ya. Ini fungsinya bisa untuk proses pembersihannya sobat. Terus kemudian ini sobat, ada juga ini sikat kecil ya sobat ya. Terus peniti sobat, peniti ini jangan ada yang agak besar, ada yang agak kecil ya sobat. Monggo disesuaikan saja sobat. Penitinya ini peniti untuk ini sobat, untuk bagian ini, bagian membersihkan bagian lubang-lubang ini sobat. Namun hati-hati ya sobat ya, lubangnya jangan sampai tergores atau lubangnya jadi agak besar, jangan ya sobat. Jadi telaten sabar ya sobat untuk membersihkan ya. Ini dengan ini agak besar ini sobat lubangnya, dengan penitinya agak besar juga. Nah ini masuk ke sini juga. Biasanya catnya ada yang di sini sobat, ada yang mengendap di situ ya, bumpet lah istilahnya, ada yang bikin lubangnya agak bumpet kalau catnya agak kental, biasanya gitu sobat. Terus kemudian untuk yang ini, untuk yang agak kecil, untuk yang F75 sobat, ini lubangnya agak kecil juga. Nah ini sobat, kanan kiri. Nah gitu. Terus kemudian ini sobat, selalu disediakan obeng kecil ya sobat, obeng kecil. Ini kebetulan gagangnya nggak ada ya sobat, tapi ini sering digunakan untuk di peralatan spray gun. Fungsinya bisa juga untuk membersihkan cat, bisa juga untuk buka kaleng cat, macam-macam sobat. Bisa manfaatnya banyak untuk menghilangkan kotoran, juga bisa di spray gunnya gitu ya. Terus kemudian ada ini sobat, sendok plastik ya, atau sendok besi ya, monggo untuk cat ngambil sedikit atau banyak, terus kemudian dibersihkan. Terus ini sobat, ada ini tabung untuk ini ya sobat, untuk botol bekas aqua yang kecil gitu ya sobat. Biasanya kami menggunakan yang kecil, ini masih ada tinernya. Ini dikasih lubang kecil sobat, nah ini dikasih lubang kecil sobat. Lubangnya jangan besar-besar ya sobat, kecil saja untuk. Nah ini di sini di tengah-tengah ini juga ya ada. Fungsinya ini buat membersihkan sobat. Jadi membersihkan spray gunnya ya sobat ya. Jadi spray gunnya untuk membersihkan, jadi thinner dimasuk ini sekitar 250 mili ya sobat, 300 mili ya. Ini gitu sobat. Jadi ini lubangnya kecil saja supaya ketika ditekan itu karena ada tekanan di dalam tapi lubangnya kecil, semprotannya jadi ada tekanan kecil, ada agak nekan cairan tinernya keluar, jadi nanti akan lebih mudah untuk membersihkan sobat. Namun kalau lubangnya besar kan juga tinernya juga banyak ya, boros. Tapi kalau kecil aja nih sobat, walaupun semburannya kecil gitu ya, tapi ada tekanan, thinner itu sudah cukup untuk membuat sisa-sisa cat di spray gun itu bisa hilang sobat, bersih. Biasanya kami menggunakan ini sobat, ditekan bersihkan ini. Nah itu monggo ya sobat, kebiasaan juga, karena ada yang menggunakan spray gun terus hanya dibersihkannya melewat dari tabungnya, terus disemprotkan dengan kompresor, terus yang bagian dalamnya yang penting udah bersih gitu ya dengan thinner. Ya monggo sobat, tapi kalau kami biasanya menyediakan thinner sekitar ya 300 mili atau 250 untuk yang thinner bersih gitu ya, thinner masih baru, untuk membersihkan seluruh bodi dari spray gun ini sobat. Jadi ya diaman-aman sobat, untuk bisa digunakan untuk project-project selanjutnya gitu ya sobat. Jadi bersih, selalu bersih. Biasanya kami bersihkan sampai bersih bersih benar-benar nggak ada sisa catnya gitu ya. Terus kemudian ini sobat, kain perca ya sobat. Kain perca juga biasanya agak banyak sobat kalau untuk finishing gitu ya, karena kain perca ini fungsinya kan untuk membersihkan dari ini ya, dari spray gunnya gitu ya, bersih. Setelah dibersihkan dengan ini cat dengan thinner gitu ya, kemudian dibersihkan dengan kain perca. Kain perca ini
biasanya sekali pakai ya sobat, maaf sobat, sekali pakai sobat. Jadi kalau sudah kena cat dengan kena thinner biasanya kan nggak bisa dibersihkan ya sobat, walaupun dicuci dengan deterjen juga, sabun colet juga nggak bisa hilang. Jadi kain perca biasanya kami menyediakan memang cukup banyak sobat untuk proses pembersihan apa namanya spray gun ini ya sobat, peralatan tools ini. Jadi kain perca bisa nyari di tempat modiste ya sobat, di tempat jahit gitu ya, yang buka usaha jahit biasanya punya kain perca agak banyak itu sobat. Kemudian ini sobat, kita menggunakan apa namanya botol aqua bagian atas ini untuk buat penyaring portable ya, saringan portable sobat. Jadi ini ujungnya dilobangi gitu ya sobat, dilobangin. Terus nanti pakai apa kasa sablon sobat, kasa yang biasa buat sablon baju itu sobat, itu biasanya ada dijual ya, tuh tinggal sobat sesuaikan mana ukuran jarak dari lubang-lubang kasanya itu ya sobat ya, istilahnya saringannya lembut maupun kasar lubangnya itu monggo disesuaikan ya sobat. Biasanya sih kami menggunakan yang menengah agak lembut ya, yang penting catnya bisa nggak menggumpal gitu ya sobat ya. Jadi kotoran-kotoran yang dicat ketika kita proses pengadukan itu disaring lagi, masuk ke sini disaring, terus kemudian masuk ke sini ya sobat ya. Jadi ini terus catnya nanti jadi cat yang sudah ini dituang sini set gitu sobat. Terus ini posisi nempel ya sobat, nempel di ini ya, nempel di begini ya sobat ya, nempel. Terus kita set gitu. Nanti ini posisi sudah set, selesai. Gitu sobat. Sobat, rekan-rekan, berhubung durasi, kita lanjut di part 2 ya sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.